Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Yenal Arifin. Ya. Saya mengikuti program ahli K3 umum. Ya. Saya berasal dari Tuban. Ya. Mungkin perkenalan saya secara singkat itu aja. Ya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat masalah audit SMK 3. Ya. Sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012 ya, tentang SMK 3 ya. Di sana dibahas juga masalah audit ya, kenapa perlu diaudit ya, dan siapa yang diaudit ya. Nah, perusahaan itu yang istilahnya mempekerjakan 100 orang atau lebih ya, itu wajib di audit sistem manajemen K3-nya ya. Dan yang kedua, kurang dari 100 pekerja tetapi mempunyai risiko atau bahaya ya yang tinggi kayak kebakaran, peledakan dan sebagainya, itu juga perlu dilakukan audit SMK 3 ya. Kenapa perlu dilakukan audit SMK 3 ya? Karena kita pengen tahu ya, karena istilahnya pengen mengetahui sejauh mana penerapan ya, untuk mengukur penerapan SMK 3 di suatu perusahaan ya. Nah, perusahaan itu berjalan dengan baik, benar, mematuhi aturan yang berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 atau tidak ya. Sehingga saja langsung ya, untuk audit SMK 3 ya, itu bisa dilakukan secara internal maupun secara eksternal ya. Kalau secara internal itu sesuai dengan bab 2 ya, bagian kelima pasal 14 ayat 2 ya, di PP nomor 50 tahun 2012 bahwa audit SMK 3 bisa dilakukan oleh internal perusahaan itu sendiri ya. Persyaratannya apa? Istilahnya auditor atau audit internal bisa melaksanakan audit di perusahaannya. Yang pertama, dia lulusan D3 atau sederajat, mempunyai pengalaman minimal 2 tahun ya. Kemudian dia ahli K3 ya. Nah, dia bisa istilahnya melakukan audit internal di dalam perusahaannya sendiri ya. Itu yang untuk internal. Kemudian yang kedua, audit bisa dilakukan juga oleh pihak eksternal ya. Nah, yang bisa melakukan istilahnya audit eksternal itu siapa ya? Yang bisa adalah ya, lembaga yang sudah ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan ya, untuk melakukan audit eksternal ya, badan audit ya. Nah, terus istilahnya untuk auditor eksternal itu klasifikasinya apa ya? Untuk klasifikasinya, auditor eksternal itu adalah ya, ada junior, auditor eksternal junior SMK 3 dan auditor eksternal SMK 3 ya. Nah, terus kita balik lagi ke audit tadi. Untuk audit SMK 3 ya, itu apa saja sih yang harus dilakukan audit atau istilahnya pengukuran ya. Sesuai dengan teknis audit SMK 3 sesuai lampiran 2, itu terdapat 12 unsur atau elemen yang perlu diaudit dan 166 kriteria. Nah, 12 unsur elemen itu atau 166 kriteria ini bisa berubah sesuai dengan istilahnya
penambahan atau perkembangan dari menteri, ya. Nah, kemudian dari 12 elemen itu, ya, itu apa saja, ya. Nah, di sini saya sebutkan, ya, yang pertama adalah pembangunan dan pemeliharaan komitmen, strategi pendelegasian, peninjauan ulang perancangan atau desain dan kontrak, pengendalian dokumen, pembelian keamanan bekerja berdasarkan SM3, standar pemantauan, pelaporan dan perbaikan kekurangan, pengelolaan material dan perpindahannya, pengumpulan dan penggunaan data, audit SM3, dan pengembangan keterampilan dan kemampuan. Nah, di samping elemen ini yang ada 12, ada sub elemen. Berapa jumlahnya? Itu ada 41. Nah, dan kriterianya tadi adalah 166. Ya, itu. Ya. Dan kemudian, ya, untuk mekanismenya, ya, untuk audit eksternal bisa dilakukan 3 tahun sekali, ya, oleh badan audit yang sudah kita sebutkan tadi, oleh lembaga yang sudah ditunjuk oleh menteri, ya. Kemudian kalau internal bisa dilakukan 1 tahun sekali, ya, oleh internal perusahaan, ya. Nah, yang bisa dilakukan oleh pengusaha atau pengurus yang sudah mempunyai keahlian K3, ya, pendidikan minimal D3 atau sederajat, dan lulus sebagai auditor SMK 3, ya. Nah, terus setelah kita audit dari 12 elemen dan 166 kriteria dan sub elemen tadi yang 41, itu ada penilaian hasil audit, ya. Untuk penilaian hasil audit ini dibagi 3, yaitu kategori tingkat awal, yaitu perusahaan yang sudah memenuhi 64 kriteria, itu disebut kategori tingkat awal. Kemudian tingkat transisi itu sudah memenuhi 122 kriteria. Dan yang ketiga, ya, perusahaan yang sudah memenuhi 166 kriteria atau yang disebut dengan kategori tingkat lanjutan, ya, itu untuk ketentuan penilaian hasil audit, ya. Selain itu ada penilaian tingkat penerapan SMK 3. Nah, ini adalah di sini, nah, tingkat pencapaian penerapannya itu sudah berapa persen, ya. Nah, kalau dia tingkat pencapaian penerapannya 0 sampai 59%, itu kategorinya masih kurang, ya. Kemudian untuk 60 sampai 84% itu kategorinya baik, ya. Nah, kalau sudah 85 sampai 100%, itu berarti tingkat pencapaian penerapan suatu perusahaan itu sudah memuaskan. Nah, itu adalah penilaian dari tingkat penerapan SMK 3. Nah, kemudian ada lagi penilaian hasil audit, ya, SMK 3 berdasarkan kriteria menurut sifatnya. Itu juga ada 3, ya. Pertama, kategori kritikal, ya. Apa yang disebut kategori kritikal? Yaitu temuan yang mengakibatkan fatality atau kematian, itu yang kategori kritikal. Kemudian kategori major itu tidak memenuhi ketentuan peraturan perusahaan. Kemudian yang kedua, tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK 3. Dan yang ketiga, terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi. Itu dikategorikan sebagai major. Kemudian yang ketiga, kategori minor, ya. Nah, itu ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan perundang-undangan, standar pedoman dan acuan lainnya. Itu masuk kategori minor, ya. Ya, mungkin itu saja, ya, sesuai dengan PP 50 tahun 2012 tentang SMK 3, ya. Jadi audit, ya, audit SMK 3 bisa dilakukan oleh internal maupun eksternal, ya. Itu saja penjelasan saya. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.